Di era yang serba kompetitif ini, memahami perilaku konsumen menjadi kunci bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Salah satu aspek penting dalam memahami perilaku konsumen adalah mempelajari sikap dan tujuan mereka. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang bagaimana sikap dan tujuan konsumen memengaruhi keputusan pembelian mereka. Sikap adalah evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan seseorang atas suatu konsep baik yang disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. 3 komponen sikap: kognitif, pengetahuan, persepsi, atau pengalaman; afektif, penilaian suka atau tidak suka terhadap produk secara umum; konatif, tindakan atau kecenderungan berperilaku. Sikap konsumen terhadap objek, AO, adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Objek tersebut dapat berupa produk, merek, model, toko, orang, dan lain sebagainya. Contoh sikap terhadap objek. Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap produk tertentu mungkin akan sering membelinya, merekomendasikannya kepada orang lain, dan memberikan ulasan positif tentangnya. Seseorang yang memiliki sikap negatif terhadap merek tertentu mungkin akan menghindari membelinya, berbicara negatif tentangnya, dan memberikan ulasan negatif tentangnya. Sikap terhadap perilaku, AAK, adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu perilaku tertentu. Perilaku tersebut dapat berupa tindakan, aksi, atau perilaku di masa lalu dan masa depan. Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap olahraga mungkin akan sering berolahraga, merasa senang saat berolahraga, dan berniat untuk terus berolahraga di masa depan. Seseorang yang memiliki sikap negatif terhadap makan sehat mungkin akan jarang makan sehat, merasa tidak nyaman saat makan sehat, dan berniat untuk tidak makan sehat di masa depan. Sikap konsumen memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi utilitarian. Seseorang menyatakan sikapnya karena ingin memperoleh manfaat atau menghindari risiko. Makan sayur supaya sehat, tidak merokok supaya sehat. Fungsi mempertahankan ego. Sikap berfungsi untuk melindungi diri, citra diri, dari gangguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau orang lain. Menggunakan sepatu BH tinggi supaya lebih percaya diri. Fungsi ekspresi. Sikap berfungsi untuk menunjukkan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial yang menggambarkan minat, hobi, kegiatan dan opini dari seseorang. Berbelanja sembako di supermarket. Fungsi pengetahuan. Konsumen akan menilai suatu produk berdasarkan pengetahuannya tentang produk yang memberikan nilai manfaat bagi konsumen. Tingkatan sikap konsumen merupakan representasi kecenderungan mereka untuk berperilaku dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek atau perilaku. Dalam konteks pemasaran, tingkatan sikap ini dapat diaplikasikan pada berbagai konsep, seperti kelas produk. Konsumen membeli dan menggunakan produk dari kategori tertentu, seperti memilih makan di restoran cepat saji atau restoran non-cepat saji. Bentuk produk. Konsumen membeli dan menggunakan produk dengan bentuk tertentu, seperti memilih menu di restoran pizza atau burger. Merek. Konsumen membeli dan menggunakan produk dari merek tertentu, seperti memilih menu burger dan tersedia pilihan merek restoran MC, Donald, atau Burger King. Model. Konsumen membeli dan menggunakan model produk tertentu, seperti memilih MC, Donald di resto atau MC, Donald di mall. Situasi umum merek model. Konsumen membeli dan menggunakan merek model dalam situasi sesuai, seperti makan siang di MC, Donald dengan rekan kerja atau makan malam di MC, Donald dengan keluarga. Situasi spesifik merek model. Konsumen membeli dan menggunakan merek model dalam situasi spesifik. Makan MC, Donald dengan keluarga saat pertandingan bola atau makan malam di MC, Donald dengan keluarga saat perayaan ulang tahun. Atribut dapat didefinisikan sebagai karakteristik atau fitur yang dimiliki oleh suatu objek, seperti produk, merek, atau layanan. Atribut ini dapat bersifat kualitatif, misalnya, rasa, desain, warna, atau kuantitatif, misalnya,
harga, ukuran, berat. Sikap multi-atribut Fishbein adalah model yang menjelaskan bagaimana sikap individu terhadap suatu objek dibentuk berdasarkan kepercayaan individu terhadap atribut-atribut yang dimiliki objek tersebut dan nilai yang diberikan individu terhadap atribut-atribut tersebut. Model ini merupakan alat yang berguna bagi perusahaan untuk mengukur sikap konsumen, bagaimana konsumen mengevaluasi produk, merek, dan layanan. Dengan memahami sikap multi-atribut Fishbein, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Model sikap multi-atribut Fishbein yang dikembangkan oleh Martin Fishbein pada tahun 1963 merupakan model yang menjelaskan bagaimana sikap individu terhadap suatu objek dibentuk berdasarkan kepercayaan individu terhadap atribut-atribut yang dimiliki objek tersebut dan nilai yang diberikan individu terhadap atribut-atribut tersebut. Rumus model sikap multi-atribut Fishbein yang meliputi AO, sikap terhadap objek. BI, kekuatan kepercayaan bahwa objek memiliki atribut IKI, evaluasi atribut IN, jumlah kepercayaan menonjol. Teori aksi beralasan atau Reasoned Action Theory, TERA, model. Keyakinan perilaku, beliefs about the behavior, keyakinan individu tentang konsekuensi positif dan negatif dari melakukan perilaku tertentu. Sikap, attitude penilaian individu terhadap perilaku tertentu, baik positif maupun negatif. Sikap dibentuk berdasarkan keyakinan individu tentang konsekuensi perilaku. Norma subjektif, subjektive norm persepsi individu tentang norma sosial yang terkait dengan perilaku tertentu. Norma subjektif dibentuk berdasarkan keyakinan individu tentang apa yang orang lain pikirkan tentang perilakunya dan seberapa besar mereka ingin individu tersebut berperilaku dengan cara tertentu. Motivasi untuk mematuhi norma, motivation to comply, keinginan individu untuk mengikuti norma sosial yang terkait dengan perilaku tertentu. Niat perilaku, behavioral intention, kemungkinan individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat perilaku dibentuk berdasarkan sikap dan norma subjektif individu. Perilaku, behavior, tindakan aktual individu. Perilaku dipengaruhi oleh niat perilaku individu, tetapi juga oleh faktor lain seperti kendali perilaku individu. TERA adalah teori yang berguna untuk memahami bagaimana keyakinan dan norma memengaruhi niat dan perilaku. TERA telah digunakan untuk menjelaskan berbagai macam perilaku dan dapat diterapkan pada berbagai konteks. Teori perilaku terencana, TPB, yang dikembangkan oleh Isaac Azen pada tahun 1985, adalah teori psikologi yang menjelaskan bagaimana keyakinan, norma, dan kendali perilaku yang dirasakan memengaruhi niat dan perilaku seseorang. TPB didasarkan pada teori aksi beralasan, TERA, dan memperluasnya dengan menambahkan konstruk kendali perilaku yang dirasakan. Komponen utama TPB. Sikap terhadap perilaku, attitude toward the behavior, penilaian individu terhadap perilaku tertentu, baik positif maupun negatif. Sikap dibentuk berdasarkan keyakinan individu tentang konsekuensi perilaku. Norma subjektif, subjektive norm persepsi individu tentang norma sosial yang terkait dengan perilaku tertentu. Norma subjektif dibentuk berdasarkan keyakinan individu tentang apa yang orang lain pikirkan tentang perilakunya dan seberapa besar mereka ingin individu tersebut berperilaku dengan cara tertentu. Kendali perilaku yang dirasakan, perceived behavioral control, keyakinan individu tentang seberapa mudah atau sulitnya melakukan perilaku tertentu. Kendali perilaku yang dirasakan dibentuk berdasarkan faktor-faktor seperti akses individu ke sumber daya dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perilaku. Niat perilaku, behavioral intention, kemungkinan individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat perilaku dibentuk berdasarkan sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan individu. Perilaku, behavior, tindakan aktual individu. Perilaku dipengaruhi oleh niat perilaku individu, tetapi juga oleh faktor lain seperti kendali perilaku individu. Terdapat faktor-faktor yang melemahkan intensi dan perilaku konsumen. Contohnya faktor rentang waktu, di mana ada kondisi konsumen memesan kopi tetapi mesin baru dihidupkan, karena adanya kendala kerusakan sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat konsumen harus menunggu dan hal ini melemahkan intensi dan perilaku konsumen. Dengan memahami faktor-faktor yang melemahkan intensi dan perilaku konsumen, dan dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mengatasinya, pemasar dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendorong konsumen untuk membeli produk mereka. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemasar dapat meningkatkan motivasi konsumen dengan menawarkan diskon, promosi, atau program lainnya. Sikap dan tujuan adalah topik yang kompleks dan menarik. Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang bagaimana sikap dan tujuan terbentuk dan bagaimana mereka memengaruhi perilaku. Namun, penelitian tentang sikap dan tujuan telah memberikan kita wawasan yang berharga tentang bagaimana manusia berpikir dan bertindak. Saya Niken Paramitasari, sampai jumpa lagi.